Malam itu, langit di desa Kertaningrum tampak gelap pekat tanpa bulan. Kabut turun cepat, menutupi jalan-jalan sempit dan pepohonan yang berdiri kaku seperti saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Sasa, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu untuk menyusun skripsi tentang cerita rakyat dan kepercayaan arwah di pedalaman Jawa. Ia disambut hangat oleh Bu Rini, kepala dusun yang menyewakan kamar sederhana di rumah panggung kayu tua miliknya. Tapi dari sorot matanya, ada sesuatu yang ditahan. Kalau kamu dengar suara langkah-langkah di atas atap malam-malam, jangan keluar ya, Sa. Di sini, angin suka bawa yang gak kelihatan, ucap Bu Rini sembari menatap kosong ke arah jendela. Sasa hanya tersenyum kecil. Ia terbiasa dengan kepercayaan masyarakat. Tapi malam pertamanya menginap, ia tidak bisa tidur nyenyak. Angin berembus aneh, dan sekitar pukul 2.15 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki yang berputar-putar di atap rumah. Bukan suara tikus, bukan juga suara ayam. Langkahnya berat, menyeret. Lalu, terdengar bunyi, kruk, seperti leher dipatahkan. Sasa langsung bangun dan duduk memeluk lutut di tempat tidur. Matanya tertuju ke langit-langit yang retak. Tapi tak ada apa-apa. Paginya, ia mencoba bertanya kepada warga sekitar. Mereka semua menjawab sama. Sudah lama tidak ada kejadian aneh, Mbak. Kecuali kalau kamu ke Bukit Jatuhan. Disitulah dulu tempat yang itu dibuang. Pagi itu, Sasa kembali ke Bukit Jatuhan dengan membawa buku catatan dan kamera. Baginya, tempat itu seperti magnet yang menarik rasa penasarannya semakin dalam. Bukit itu sepi, ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon tua yang sudah miring seperti menunduk karena usia. Tak ada warga yang berani mendekat. Saat Sasa sibuk mengambil gambar, seorang kakek-kakek lewat sambil mendorong gerobak tua. Ia berhenti sejenak, menatap Sasa dengan tatapan tajam namun penuh iba. Nak, jangan lama-lama di sini. Tempat ini pernah memakan orang yang suci, tapi dikhianati. Arwahnya belum bisa tidur, karena tubuhnya dibuang terbalik. Sasa mengernyit. Dibuang terbalik, kek? Iya, dulu ada seorang gadis. Katanya anak orang kaya yang disembunyikan. Diculik, dihina, disiksa. Lalu dibuang dari atas bukit ini. Lehernya putus. Jawab si kakek sembari menggambar gerakan patah dengan tangannya. Kepalanya nancep duluan. Tubuhnya nyangkut di dahan. Warga baru nemu 3 hari kemudian. Udah dibusukin waktu. Tapi anehnya nggak ada satu tulang leher pun yang tersisa. Sasa mulai mencatat cepat. Tapi kemudian, angin bertiup keras dari arah atas bukit. Dan untuk sesaat, ia mendengar lagi suara aneh itu. KRRK. KRRKK, tolong, balikin leherku. Ia tertegun. Matanya menatap pepohonan yang tiba-tiba bergoyang sendiri. Padahal tak ada angin. Malamnya, di kamar Bu Rini, suasana jadi semakin tidak wajar. Jam berdetak pelan. Sasa baru saja mandi ketika mendengar suara ketukan pelan dari plafon kamar mandinya. Tok, tok, tok. Ia mendongak pelan, dan saat itu, setetes darah menetes tepat di dahinya. Ia menjerit dan keluar dari kamar mandi. Tapi ketika Bu Rini masuk memeriksa, langit-langit kering, tak ada darah sama sekali. Kalau kamu lihat yang begituan jangan dilawan, Sa. Dia cuma pengen cerita. Tapi kalau kamu cuek, dia bisa marah. Ucap Bu Rini lirih, dengan wajah yang mulai pucat. Malam ketiga di desa Kertaningrum, Sasa tak bisa tidur. Suasana rumah Bu Rini begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga suara detak jarum jam terdengar seperti palu di telinga. Ia mencoba memejamkan mata. Namun saat itu pula, mimpi aneh menelannya begitu saja. Dalam mimpi, Sasa berdiri di tengah ladang ilalang yang sangat tinggi. Langit berwarna merah darah, dan seluruh suara di sekitarnya terasa seperti diputar terbalik. Tolong aku. Suaranya lirih, datang dari balik semak. Sasa berjalan pelan ke arahnya, dan di antara semak-semak itu ia melihat sosok wanita mengenakan gaun putih panjang. Tubuhnya gemetar. Namun saat wanita itu menoleh,
Kepalanya terbalik. Lehernya seperti patah dan bergelantung, menggantung ke depan. Mulutnya menyeringai, tapi dari arah atas. Matanya menatap ke belakang. Kau akan bantu aku, atau kau yang menggantikanku? Bisik suara yang keluar dari dua arah mulut. Sasa mundur. Ia ingin berteriak, namun lidahnya membeku. Tiba-tiba tanah di bawahnya retak, dan ia terjatuh ke dalam lubang gelap yang dipenuhi tulang leher manusia. Sasa terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memeriksa cermin, dan tenggorokannya seperti ada bekas lebam merah melingkar. Seolah ada tangan yang mencekiknya saat tidur. Pagi harinya, ia mendatangi Burini. Bu, siapa sebenarnya gadis yang dibuang di bukit itu? Tanya Sasa dengan suara gemetar. Burini tampak ragu. Lalu ia menghela napas. Namanya Laras. Ia datang ke sini bertahun-tahun lalu, dan menghilang. Katanya ada yang jatuh cinta padanya, tapi dia menolak. Sejak itu, ia menghilang secara misterius. Orang yang terakhir bersamanya, sekarang jadi tokoh penting di desa ini. Sasa tercengang. Ia menatap Burini dalam-dalam. Siapa, Bu? Burini tidak menjawab, tapi ia menoleh pelan ke dinding rumah, di mana terpampang foto seorang pria tua dengan senyum lebar. Kepala Desa Kertaningrum. Pagi itu desa tampak tenang seperti biasa. Tapi dalam kepala Sasa, malam sebelumnya masih menyisakan teror. Pandangan mata dari balik langit-langit itu masih melekat jelas di ingatannya. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sosok Laras. Sasa menemui Pak Dayat, seorang mantan guru SD yang kini sudah pensiun dan sering duduk sendiri di gardu dekat musala. Laras. Pak Dayat langsung diam. Pandangannya mengarah ke pohon besar di ujung jalan. Sudah lama nama itu tak disebut. Dulu, dia datang ke sini karena dijanjikan pekerjaan. Tapi dia justru jatuh cinta pada orang yang salah. Kepala desa waktu itu masih muda. Nama aslinya Bowo. Karismatik. Tapi, temperamen. Sasa mencatat cepat. Apa hubungan Bowo dengan Laras? Pak Dayat menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Mereka pernah terlihat berdua di atas bukit jatuhan. Tapi setelah itu, Laras hilang. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan. Kepalanya sudah enggak di tempatnya. Kata warga, lehernya patah karena dibanting atau dijatuhkan. Tapi anehnya, tulang lehernya tidak ditemukan. Seolah diambil. Entah untuk apa. Malamnya, suasana rumah kembali mencekam. Sasa menyadari sesuatu ganjil. Suara ketukan kini bukan di plafon lagi, tapi di balik lantai kamar. Tok, tok, tok. Dari bawah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Tapi saat perekaman diputar, bukan ketukan yang terdengar, melainkan suara perempuan. Aku masih di bawah. Masih jatuh. Masih dibalikan. Balikin aku. Ponselnya mati mendadak. Lampu kamar berkedip. Dan ketika Sasa melihat ke kaca jendela, ada bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya, dengan kepala menggantung ke depan, menatap dari bawah ke atas. Sasa kabur dan lari ke kamar Burini. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Saya lihat dia, Bu." Laras. Kepala terbalik. Dia bilang, "Dia masih di bawah." Burini menutup pintu, lalu menyalakan dupa kecil di pojok kamar. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Dia memang belum pergi, Sah. Tapi kamu sudah menyebut namanya. Sekarang, dia tahu kamu tahu. Dan dia akan terus datang, sampai kamu bantu dia menuntaskan dendamnya. Hari berikutnya, desa mulai tak tenang. Seorang warga, Pak Samin, penjaga malam yang dikenal sering berjaga di sekitar pos ronda dekat balai desa, ditemukan pagi-pagi dalam keadaan tak sadarkan diri. Matanya melotot, tubuhnya gemetar, dan ia terus menggumam sesuatu. Dia berjalan dengan kepala kebalik. Dia masuk dari bawah tanah. Dia cari yang mengambil tulangnya. Dia bilang, "Balikin leherku." Warga gempar. Tapi anehnya,
Kepala desa, Pak Bowo, malah terlihat sangat tenang. Seolah tak kaget sama sekali. Sasa mulai curiga. Ia menyelidiki lebih jauh ke arsip desa bersama Pak Dayat. Dalam tumpukan dokumen tua, ia menemukan laporan polisi tahun 1999. Korban perempuan, usia sekitar 20 tahun, jatuh dari tebing dengan luka parah di bagian leher. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Kasus ditutup karena kurang bukti. Tapi yang mengejutkan, di pojok dokumen ada tanda tangan kepala desa, atas nama B. Wijaya. Itu Bowo, bisik Pak Dayat. Tahun segitu dia belum jadi kepala desa. Tapi entah kenapa, dia yang tanda tangan penutupan kasus. Malam harinya, teror semakin nyata. Sasa sedang menyisir rambut di depan kaca, ketika lampu tiba-tiba padam. Dari pantulan kaca, ia melihat sosok hitam berdiri di belakangnya. Kepalanya menggantung terbalik, seperti tidak memiliki leher sama sekali. Kamu sudah tahu, kamu sudah baca. Sasa refleks menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, terlihat bekas telapak kaki dalam posisi terbalik. Sementara itu, Pak Bowo mengalami kejadian mengerikan. Di ruang kerjanya yang mewah, lampu mendadak mati. Televisi menyala sendiri, menampilkan gambar kabur. Dan di layar itu, ada rekaman dirinya bertahun-tahun lalu, berdiri di tepi bukit, mendorong seorang perempuan. Itu, gak mungkin siapa yang rekam, siapa yang... Tiba-tiba, cermin di ruangannya retak, dan di balik retakan itu, muncul dua mata. Mata dari kepala yang terbalik. Menatapnya, tanpa berkedip, tanpa suara, hanya tatapan dendam yang dingin. Desa Kertaningrum kini mulai dicekam ketakutan. Dalam waktu 3 hari, sudah 3 warga yang kesurupan, dan semuanya menyebut nama yang sama, Laras. Yang membuat warga makin takut. Mereka semua menyebutkan hal yang sama. Dia mencari tulang lehernya, dia ingin mereka yang membunuhnya ikut jatuh terbalik. Sasa mencatat semua kejadian itu dan mendokumentasikannya. Tapi malam itu, teror bukan lagi datang lewat mimpi, melainkan lewat penglihatan nyata. Sasa sedang duduk di ruang tamu rumah Burini, membaca ulang catatan lamanya. Tiba-tiba ia melihat bayangan samar di luar jendela. Bayangan seseorang yang berdiri terbalik. Ia keluar, dan langkah kakinya membawanya ke arah sumur tua di belakang rumah. Tempat itu sudah ditutup dengan kayu dan papan tanda dilarang mendekat. Namun entah kenapa, malam itu tutup sumur terbuka. Dan dari dalam sumur, asap putih pekat keluar perlahan. Sasa mendekat, dan mendengar suara. Mereka yang menyaksikan pembunuhan itu, ikut menyembunyikan tulangku. Aku akan buat mereka tengkurap selamanya. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari bibir sumur, mencengkeram pinggirannya. Tangan tanpa sendi, seolah tidak punya tulang di dalamnya. Sasa berteriak dan lari kembali ke dalam rumah. Tapi yang membuatnya benar-benar lemas adalah, pintu rumah sudah terbuka sedikit. Dan dari celah pintu itu, terlihat seseorang sedang berdiri terbalik, kedua telapak kaki di atas, kepalanya menjuntai ke bawah. Sementara itu, Pak Bowo terlihat gelisah. Ia menyuruh bawahannya membakar dokumen-dokumen lama. Jangan sampai orang luar tahu tentang Laras. Kalau ketahuan, kita semua habis. Tapi malam itu, ia dikagetkan oleh suara tangisan perempuan dari ruang tamunya. Ia berjalan perlahan, dan menemukan cermin di ruang tamu berubah menjadi genangan darah. Dari dalam cermin itu, terlihat sosok Laras, berjalan terbalik, tubuhnya patah-patah, mulutnya bersuara terbalik. Kamu pikir membakar dokumen bisa membakar ingatanku? Satu persatu, kalian semua akan aku patahkan dari leher sampai nyawa. Pagi itu, suasana desa Kertaningrum terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung kelabu, dan kabar buruk menyebar cepat. Bu Sarti, bidan tua desa, ditemukan meninggal di dalam kamar dengan posisi tubuh menekuk ke belakang. Lehernya patah, yang membuat semuanya menggigil. Posisi kematiannya mirip seperti posisi jenazah Laras dulu ditemukan. Terbalik, warga mulai panik.
Tapi tak ada yang berani menyebut nama Laras secara terang-terangan. Sasa, yang selama ini mencatat setiap kejadian dengan rapi, mulai merasa ini bukan lagi sekadar penelitian, ini peringatan. Saat ia duduk di teras rumah Burini, seorang bocah kecil lewat sambil membawa layangan robek. Bocah itu berhenti dan berkata dengan polos, "Tante, semalam saya mimpi ketemu mbak-mbak rambut panjang." Dia nanya, "Ibu yang ambil bayiku siapa?" Sasa terdiam. "Bayinya?" "Iya." Dia bilang dia hamil waktu dibuang. Tapi bayinya belum sempat lahir. Dan katanya ada orang yang ambil tulangnya buat jimat. Jim. Sasa langsung merinding. Ia pernah mendengar cerita lama tentang dukun di desa itu yang suka mengambil bagian tubuh korban mati tragis untuk kekuatan mistik. Sasa lalu mendatangi Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di ujung desa. Awalnya ia menolak bicara, tapi setelah diberi uang dan dirayu dengan pendekatan antropologi, mulutnya terbuka sedikit. Perempuan itu dulu sempat datang padaku. Ia hamil. Bingung, takut. Katanya dibohongi oleh orang terhormat. Tapi sebelum sempat bantu, dia hilang. 3 malam setelah dia hilang, ada orang datang. Bawa kantong kecil isinya tulang. Panas. Bah, katanya dari tebing. Mereka minta tulangnya dibikin jimat untuk menutup mulut semua saksi. Sasa menelan ludah. "Siapa yang bawa tulang itu ke sini, Mbah?" Mbah Wiryo diam. Lalu mengangkat wajahnya pelan-pelan. "Pak Bowo." Dan satu orang lagi. Lurah sebelum dia. Tapi orang itu sudah mati. Gantung diri tahun lalu. Malamnya, Sasa kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Ia menutup semua jendela, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Tapi ketika ia membuka matanya di tengah malam, ia tak bisa bergerak. Tubuhnya lumpuh. Dan dari sudut kamar, Laras muncul. Namun kali ini tidak hanya berdiri terbalik. Ia merangkak dengan leher terkulai dan suara tangis yang penuh amarah. "Sasa, kamu sudah tahu semuanya. Sekarang bantu aku, atau kamu yang kubuat jadi tulang penggantiku." Pagi itu, Sasa duduk diam di tangga depan rumah Burini. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak bisa tidur semalaman setelah penampakan Laras merangkak mendekatinya. Dengan kepala yang hampir putus dan suara penuh dendam. Di genggaman tangannya, masih ada bekas luka gores. Hasil dari kuku hantu itu yang sempat mencakar pundaknya saat bangkit dari lantai. Burini yang melihat Sasa mulai berubah, akhirnya angkat bicara. "Kamu udah terlalu jauh, Sa." Laras itu bukan sekadar arwah penasaran. Dia korban. Tapi dendamnya sudah melampaui batas. Semua yang terlibat waktu itu, satu persatu sudah mulai dihantui. Tapi dia gak akan berhenti sebelum semua tulang yang hilang dikembalikan. Sasa kembali ke rumah Mbah Wiryo. Kali ini dengan tekad kuat. "Mbah, saya mau tahu, di mana jimat dari tulang Laras disimpan?" Mbah Wiryo gemetar. Tapi akhirnya ia mengaku bahwa dulu, setelah membuat jimat dari tulang Laras, jimat itu dibagi 2. Satu disimpan oleh kepala desa, Pak Bowo, untuk menjaga kekuasaan dan pengaruhnya. Satu lagi dikubur di dasar sumur tua, agar roh Laras tidak bisa mencari jalannya pulang. Tapi sumur itu sekarang rusak. Penutupnya copot. Itu berarti penahannya sudah hilang, dan arwahnya bebas keluar. Sementara itu, Pak Bowo mulai kehilangan kendali. Ia diteror di rumahnya oleh bayangan kepala menggantung. Di kamar mandinya, air keran berubah menjadi darah. Setiap cermin yang ia lihat menampilkan wajah Laras, dalam berbagai kondisi mengerikan. Ia memanggil seorang ustaz untuk membersihkan rumahnya. Tapi saat sang ustaz membaca ayat-ayat rukyah, tiba-tiba terdengar jeritan dari plafon rumah. Plafon itu ambruk, dan dari sana, jatuh sesuatu yang membusuk. Bukan manusia, tapi leher manusia yang sudah menghitam dan berbelatung, dengan serpihan tulang kecil di dalamnya. Ustaz itu pingsan. Pak Bowo terkencing ketakutan. "Kalian ambil tulangku. Kalian akan kubuat terjatuh seperti aku dulu." Malamnya,
Sasa bermimpi kembali. Tapi kali ini, mimpi itu berbeda. Ia melihat Laras dalam wujud utuh, sebelum dibunuh. Cantik, muda, tersenyum pahit. Laras memegang perutnya yang hamil, dan berkata, "Aku hanya ingin hidup. Aku ingin anakku hidup." Tapi mereka menjatuhkanku dari tebing. Dan saat tubuhku remuk, mereka ambil tulangku seperti aku binatang. Bantu aku, Sasa. Jangan biarkan mereka terus hidup tenang dengan darahku. Sasa tak bisa lagi menahan rasa takut dan rasa bersalahnya. Ia sadar bahwa menunda akan membuat semuanya semakin memburuk. Ia memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya sejauh ini. Menyusup ke rumah kepala desa, Pak Bowo, untuk mencari jimat tulang Laras. Malam itu, dengan bantuan Pak Dayat yang diam-diam bersedia membukakan pintu belakang, Sasa masuk ke rumah besar itu diam-diam saat listrik padam karena hujan. Rumah itu gelap, pengap, dan menyimpan aura mengerikan. Di ruang tengah, ada lukisan Pak Bowo muda berdiri di atas bukit, tempat Laras dulu dibuang. Sasa melangkah ke ruang kerja pribadi Pak Bowo. Lantai kayu berderit pelan, dan aroma dupa menyengat menusuk hidung. Di bawah meja kerja, ia melihat karpet yang tampak berbeda. Ia mengangkatnya dan menemukan papan lantai yang longgar. Setelah mencongkel papan itu, Sasa menemukan sebuah peti kayu tua. Saat peti itu dibuka perlahan, cahaya ponsel menyoroti isinya. Kain putih penuh bercak darah kering. Tulisan rajah di kertas kuno. Dan segumpal tulang kecil, masih utuh, dan terbungkus rambut panjang. Saat Sasa menyentuh tulang itu, terdengar jeritan melengking dari balik dinding. Jeritan Laras. "Itu punyaku. Itu leherku. Balikin ke tempatku mati." Tiba-tiba, semua lilin di rumah menyala sendiri. Cermin di dinding retak satu persatu. Dan dari pantulan kaca, Sasa melihat Laras berjalan perlahan ke arahnya. Tubuh patah-patah, kepalanya menatap dari arah berlawanan. Sementara itu, Pak Bowo kabur dari rumah dan bersembunyi di balai desa. Ia terlihat panik, menggigil. Ia bicara sendiri seperti orang gila. "Dia tahu aku simpan tulangnya, dia tahu aku yang lempar dia dari bukit itu." Pak Dayat muncul di depannya. "Kau tak hanya buang dia, Bowo. Kau bunuh anak dalam kandungannya. Kau dan almarhum lurah dulu. Dan kau tutup semua dengan uang dan janji." Pak Bowo menangis ketakutan. Tapi kenapa dia nggak berhenti? "Aku sudah minta maaf. Sudah bakar semua tulangnya." Pak Dayat menggeleng. "Belum semua. Satu masih ada di tangan seseorang. Dan malam ini, dia akan mengembalikannya ke bukit." Langit malam itu pekat. Awan menggulung kelabu, bulan tertutup, dan hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalan berbatu menuju bukit jatuhan. Sasa melangkah dengan gemetar, menggenggam erat peti kecil berisi tulang Laras. Di belakangnya, Pak Dayat mengikuti sambil membawa lentera dan tas berisi bunga serta kain kafan lama. "Ini malam Jumat Kliwon, Sa," bisik Pak Dayat. "Kalau arwahnya menerima tulangnya, dia akan tenang. Tapi kalau tidak, dia bisa benar-benar mengambil tubuh baru." Sesampainya di atas bukit, tempat itu terasa sangat berbeda. Udara dingin seperti menyelimuti tulang, dan angin berdesir sambil membawa suara-suara aneh. "Aku di sini. Aku jatuh di sini. Aku dibuang di sini." Sasa membuka peti. Perlahan, ia meletakkan tulang leher dan rambut Laras di atas batu besar yang konon menjadi tempat tubuh Laras membentur saat dibuang. Ia menaburkan bunga, lalu membacakan doa pelan. Namun sebelum doa selesai, angin mendadak berhenti. Suasana membeku. Tanah di bawah mereka bergetar. Dari arah ilalang, muncul sosok Laras. Tapi kali ini berbeda. Tubuhnya berdarah, gaun putihnya sobek, kepalanya masih menggantung terbalik, tapi matanya merah menyala. Mulutnya berbisik pelan namun jelas. "Kau pikir dengan tulang ini aku tenang? Belum semua. Satu lagi masih disembunyikan." Sasa gemetar. "Tulang apa lagi? Laras? Ini satu-satunya yang aku temukan." "Tulang bayiku.
Dia masih di sini. Dikubur. Di bawah balai desa. Pak Dayat tercekat. Astaga, mereka benar-benar menguburkan janin itu. Tiba-tiba, tubuh Laras melayang mendekat. Rambutnya menjuntai. Darah menetes ke tanah. Dia menatap Sasa. Dari arah atas. Meski kepalanya terbalik. Ambil anakku. Atau semua yang pernah berbohong. Akan kubalikan seperti aku dulu. Sasa tersungkur. Lentera padam. Petir menyambar pohon besar di ujung bukit. Tanah berguncang. Dan dari bawah batu tempat tulang diletakkan, asap hitam muncul perlahan. Pak Dayat berteriak. Sa! Kita harus pergi. Arwahnya belum puas. Dendamnya belum habis. Hujan turun deras malam itu. Suasana desa Kertaningrum makin mencekam. Setelah peristiwa di Bukit Jatuhan, Sasa tak bisa tidur. Suara tangisan bayi terus terdengar di telinganya. Tapi bukan dari dunia nyata. Bawa aku ke ibuku. Bawa aku keluar dari tanah itu. Pukul 2 dini hari, Sasa, bersama Pak Dayat dan satu warga tua bernama Mbah Dul, mendatangi balai desa secara diam-diam. Mereka tahu, jika kepala desa tahu rencananya, mereka bisa dilenyapkan sebelum sempat menggali. Dengan senter dan cangkul, mereka menyelinap ke bagian belakang balai desa, tepat di bawah ruangan rapat tua, yang sudah lama tidak dipakai. Dulu disinilah Pak Bowo dan Lurah Lama menyuruh Mbah Dul menggali, bisik Pak Dayat. Mbah Dul gemetar. Saya dulu hanya disuruh gali. Saya gak tahu isinya apa. Tapi malam itu, waktu tanahnya ditutup, saya dengar suara tangis. Setelah menggali selama hampir 30 menit. Tak! Cangkul mengenai sesuatu. Dengan hati-hati, mereka membuka tanahnya, dan menemukan kotak besi kecil berkarat, dililitkan dengan tali kain kafan. Saat dibuka, bau anyir langsung menyebar. Di dalamnya, tulang kecil, mungil, dan sudah menghitam. Tulang janin. Sasa menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Pak Dayat pun menunduk. Tak sanggup berkata-kata. Mereka menguburkan bayi itu hidup-hidup. Karena dianggap aib. Mereka pikir bisa hilangkan bukti. Tapi mereka cuma menanam kutukan. Tiba-tiba, angin menerpa kuat dari segala arah. Lampu balai desa padam. Jeritan tangis bayi terdengar jelas. Lalu, suara langkah kaki dari langit-langit. Langkah terbalik. Seolah berjalan dengan kepala. Laras muncul. Tapi kini, dia tak datang sendiri. Di dadanya, ada tangan mungil bayi yang keluar, menggenggam, namun tak punya mata, dan tubuhnya transparan. Anakku sudah ditemukan. Tapi aku belum selesai. Yang membuang kami, yang menyaksikan dan diam, belum semuanya jatuh. Tiba-tiba, dinding balai desa retak. Cermin di aula pecah sendiri. Dan dari cermin yang pecah, bayangan kepala Pak Bowo muncul, tapi dalam posisi patah, seperti Laras dulu. Sejak tulang janin ditemukan dan dibawa keluar dari bawah balai desa, desanya berubah total. Burung gagak beterbangan di atas atap rumah warga. Sapi dan kambing mengamuk tanpa sebab. Anak-anak tiba-tiba berteriak di malam hari, menunjuk langit-langit rumah, sambil menangis histeris. Ibu-ibu itu nempel di atas. Rambutnya panjang. Kepalanya bolong. Pak Bowo, yang selama ini bersembunyi di rumah kerabatnya, mulai kehilangan kewarasan. Ia terus mengurung diri. Tangannya terbalut perban, karena ia melukai dirinya sendiri. Mencoba membalikan lehernya, agar Laras berhenti mengejarnya. Dia datang tiap malam. Dia tarik saya dari atas tempat tidur. Dia bisikan suara bayinya di telinga saya. Namun semua yang dilakukan Pak Bowo terlambat. Pukul 2.17 dini hari, ia menghilang dari rumah. Keesokan harinya, warga desa gempar. Jasad Pak Bowo ditemukan tergantung di pohon asem tua, dengan posisi tubuh terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas, dan lehernya patah, tapi tulang lehernya lenyap. Sasa terbangun dari mimpi buruk, mendengar kabar itu dari Burini. Ia sok, tapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu,
Ini baru permulaan. Laras belum puas, kata Sasa dengan suara pelan. Pak Bowo hanya satu dari banyak yang menutup-nutupi kebenaran. Dia hanya simbol. Bu Rini mengangguk. Ada nama lain, orang yang menyaksikan kejadian malam itu, tapi memilih bungkam demi uang. Sasa dan Pak Dayat menyusun daftar nama. 1 Pak Bowo, kepala desa, meninggal. 2 Lurah Lama, sudah meninggal gantung diri tahun lalu. 3 Bu Sarti, bidan ditemukan meninggal dengan leher terbalik. 4 Pak Mukri, mantan hansip, kini tinggal di kebun pinggir desa. 5 Pak Reja, tukang gali kubur saat Laras dikuburkan tanpa upacara. 6 Ibu Karsi, tetangga lama Laras yang tahu tapi tidak pernah bicara. 7. Dan 1 orang lagi yang belum terungkap. Malamnya, Pak Mukri merasakan keanehan. Ia mendengar langkah kaki dari atap gubuknya. Ia mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat menoleh ke dalam, ada wajah Laras muncul dari balik lubang ventilasi. Terbalik. Matanya penuh darah. Mulutnya robek hingga ke pipi. Kamu lihat aku dijatuhkan, tapi kau diam. Sekarang, rasakan jatuhnya. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Setelah kematian Pak Bowo dan lenyapnya Pak Mukri secara misterius, warga desa Kertaningrum dilanda kepanikan massal. Malam-malam menjadi senyap. Tak ada suara tawa anak-anak. Tak ada lampu rumah yang menyala terang. Semua menutup jendela rapat-rapat. Dan tidak ada satupun yang berani menyebut nama Laras. Sasa tidak tinggal diam. Ia tahu, bila terus dibiarkan, satu persatu nyawa akan melayang. Ia bersama Pak Dayat dan Bu Rini berinisiatif untuk menggelar ritual pemanggilan arwah Laras secara resmi, di tempat yang menjadi saksi bisu kejadian tragis itu. Di tengah lapangan desa, tepat di bawah pohon besar, pohon tempat Pak Bowo ditemukan tergantung terbalik. Kalau arwahnya datang karena kita panggil, dia datang dengan semua rasa sakitnya. Kalau dia tidak puas dengan jawaban kita, dia tidak akan pergi. Bahkan bisa mengambil tubuh manusia sebagai wadah dendam barunya. Malam Jumat Kliwon, pukul 00. Sasa berdiri di tengah lingkaran dupa dan bunga 7 rupa. Di tangannya, ia menggenggam 2 benda. Tulang janin Laras. Dan segumpal rambut yang ditemukan di Bukit Jatuhan. Pak Dayat membaca doa pembuka. Suasana desa terasa berat. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Dan perlahan, tanah di tengah lingkaran upacara mulai retak. Dari celahnya, muncul asap hitam. Tiba-tiba, suara tangis bayi menggelegar dari bawah tanah. Lalu, tubuh Laras muncul. Namun kali ini lebih utuh. Wajahnya setengah hancur, tubuhnya berbalut darah, dan kepalanya masih menjuntai terbalik. Tapi ada tangan mungil dari perutnya yang mencengkeram, bayang-bayang bayinya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai menangis. Beberapa pingsan. Laras melangkah maju. Kalian semua diam saat aku dibuang. Kalian semua tutup mata saat bayiku dikubur hidup-hidup. Kalian ingin aku tenang? Tunjukkan siapa yang tertinggal. Sasa gemetar. Ia angkat suaranya. Laras, aku sudah bawa bayimu kembali. Aku bawa tulangmu. Aku mohon, jangan lukai warga lagi. Namun Laras justru menunjuk ke arah kerumunan. 1 lagi masih hidup. Ibu Karsi. Tetanggaku. Dia tahu semua. Dia yang bilang ke Bowo kalau aku hamil. Bawa dia ke sini. Atau malam ini, aku bawa 1 kampung. Sasa berdiri membeku. Laras yang muncul di tengah lingkaran ritual kini tak hanya menginginkan penyesalan. Ia menuntut 1 nama, Ibu Karsi. Kalau dia tidak bicara, malam ini darah akan tumpah lebih banyak. Warga saling pandang. Beberapa berusaha kabur tapi tak bisa. Kaki mereka seperti menempel di tanah. Aroma anyir menyelimuti udara. Lalu, Ibu Karsi maju perlahan dari kerumunan. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Aku tidak ikut membunuhmu. Laras. Aku cuma bilang ke Pak Bowo kalau kau hamil. Karena aku dengar langsung dari mulutmu malam itu. Tapi aku tidak tahu mereka akan membunuhmu.
Laras tidak menjawab. Tatapannya tajam. Bayangan hitam di belakangnya mulai bergerak liar. Sasa dengan cepat menyela. Mendesak Ibu Karsi berkata jujur sepenuhnya. Siapa ayah dari bayi itu, Bu? Ibu Karsi menunduk. Menggigil. Itu bukan anak dari orang sembarangan. Semua warga menahan napas. Ibu Karsi menangis. Lalu, dengan suara patah-patah, ia mengucapkan, bayi itu, anak dari Lurah Lama, Pak Wiranta, ayah kandung dari Pak Bowo. Desa seketika senyap. Laras menunduk. Air matanya mengalir dari mata yang berdarah. Jadi, mereka membuangku demi menutupi aib keturunan. Ayah dan anak, dua lelaki yang menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Asap hitam menggelegak dari dalam lingkaran. Sosok Laras terangkat ke udara. Rambutnya terurai liar. Tubuhnya mulai berubah bentuk, menjadi hitam legam, berlapis tulang yang patah-patah. Kalau begitu, bukan hanya mereka yang akan kubawa, tapi darah keturunannya. Satu lagi harus jatuh. Sasa panik. Laras, sudah cukup. Balas dendamu sudah sampai, semua tahu kebenarannya. Namun Laras menatapnya dalam-dalam. Satu lagi belum jatuh. Pak Reja. Dia yang menguburku tanpa kain kafan, seperti bangkai anjing. Setelah pengakuan menggemparkan Ibu Karsi bahwa ayah dari bayi Laras adalah Pak Wiranta, Lurah Lama sekaligus ayah kandung Pak Bowo, semua yang dulu samar kini menjadi jelas. Kematian Laras adalah hasil dari aib yang ditutupi dengan darah. Namun, satu nama terakhir kini menjadi target murka Laras. Pak Reja. Tukang gali kubur yang membuang jasad Laras tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa manusiawi. Pukul 3 pagi. Hujan deras. Sasa, bersama Pak Dayat dan dua warga muda, menyusuri jalan setapak menuju gubuk tua di tepi hutan, tempat Pak Reja dikabarkan bersembunyi. Sepanjang perjalanan, suasana mencekam. Semua lampu jalan padam. Pohon-pohon bergetar tanpa angin. Dan di kejauhan, terdengar tangis panjang wanita dan suara bayi menyusul. Dia sudah mendekat, kata Pak Dayat pelan. Kalau kita terlambat, Pak Reja bukan cuma mati, tapi jiwanya bisa ikut dibawa ke neraka dendam Laras. Mereka sampai di gubuk. Pak Reja sedang sembunyi dalam kondisi setengah telanjang. Tubuhnya penuh luka cakaran. Wajahnya panik, ketakutan. Matanya merah seperti tak tidur seminggu. Jangan bawa dia ke sini. Jangan bawa dia. Aku cuma gali kubur. Aku cuma disuruh. Teriaknya histeris. Tiba-tiba, semua api dari senter padam. Lalu, salah satu warga mendongak dan melihat Laras merayap di langit-langit gubuk, dengan kepala terbalik dan darah menetes dari matanya. Kau tidak beri aku kafan. Kau kubur aku telanjang. Kau lempar anakku ke lubang yang sama. Kau akan aku bawa turun. Pak Reja mencoba lari, tapi lehernya terjerat sendiri oleh rambut panjang Laras yang muncul dari lantai. Ia terangkat, tubuhnya terbalik, dan kepalanya mulai terdengar, krak-krak. Sasa nekat berdiri di depan Laras dan berteriak. Cukup. Laras, dengar aku. Semua yang menyakitimu sudah tahu kesalahannya. Tapi kalau kau terus begini, kau bukan korban lagi. Kau akan jadi iblis dari dendamu sendiri. Laras berhenti. Tatapannya menusuk. Tubuhnya perlahan turun. Bayi di perutnya menangis perlahan. Suara tangis itu berubah jadi tawa kecil. Dan perlahan menghilang. Sasa melangkah maju. Ia mengangkat kafan putih bersih. Dan berkata, ini, untukmu. Untuk anakmu. Untuk menutup cerita ini, dengan damai. Bukan darah lagi. Laras menatap kafan itu. Wajahnya mulai memudar. Darah di tubuhnya lenyap. Tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Hanya menyisakan suara. Terima kasih, Sasa. Katakan pada desa. Jangan kubur kebenaran. Karena ia akan bangkit lebih menyeramkan dari apapun. Pak Reja jatuh pingsan. Pak Dayat menangis.
Sasa terduduk lemas. Arwah Laras telah pergi. Pagi pertama setelah malam mencekam itu, desa Kertaningrum kembali disinari matahari. Tak ada suara tangisan, tak ada jejak darah, dan tak ada lagi bayangan Laras di langit-langit rumah warga. Angin berhembus tenang. Burung mulai terdengar lagi. Namun, ketenangan itu membawa sunyi yang berbeda. Sasa duduk di halaman rumah Burini, ditemani secangkir teh dan selembar kafan putih yang kini telah disucikan. Ia menghabiskan malam sebelumnya menguburkan kembali tulang Laras dan bayinya secara layak, dengan doa dan upacara sederhana. Burini berkata pelan, "Kau sudah mengakhiri dendam Laras, tapi kau juga telah membuka luka desa ini. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah semua ini akan disimpan? Atau disuarakan?" Beberapa hari kemudian, seorang wartawan dari media lokal datang ke rumah Sasa. Ia mendengar kabar tentang kejadian aneh, kematian kepala desa, dan bisikan warga soal arwah yang dikubur tanpa leher. "Kami ingin menulis kisah ini. Kami ingin dunia tahu, agar tak ada lagi Laras-Laras berikutnya," kata sang wartawan. Tapi Sasa ragu. Ia menatap ke arah makam Laras, yang kini dikelilingi bunga Kamboja putih. Kalau cerita ini disebar, akan ada yang memutarbalikkan. Nama Laras bisa jadi bahan candaan. Bayinya bisa jadi mitos menakutkan. Tapi kalau didiamkan, mungkin tak ada yang belajar dari kesalahan ini. Pak Dayat, yang kini menjadi pelaksana harian kepala desa, ikut bicara. "Kalau kau tanya aku, bukan soal diceritakan atau tidak. Tapi apakah kebenarannya tetap utuh, atau dikubur ulang demi kenyamanan? Kalau kau mau, kita bisa umumkan di balai desa. Kita bisa buka suara. Tapi kau harus siap, karena tak semua orang suka kebenaran." Malamnya, Sasa kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan desa, sendiri. Dari jauh, sosok Laras muncul. Kali ini bukan dalam wujud hantu, tapi sebagai wanita muda biasa, dengan senyum sendu, dan perut hamil yang utuh. "Terima kasih, karena kau memilih menutup luka, bukan dengan kematian, tapi dengan doa. Kalau nanti kau ceritakan kisahku, jangan sebut aku arwah penasaran, tapi seorang ibu yang tak sempat menjadi ibu." Sasa terbangun. Air matanya jatuh. Ia tahu jawabannya. 1 minggu telah berlalu sejak malam berdarah itu. Desa Kertaningrum terlihat damai. Namun rasa bersalah, trauma, dan bayangan masa lalu masih membekas di dinding batin warganya. Sasa, yang menjadi saksi sekaligus penyambung suara Laras, memutuskan untuk bicara di depan umum. Ia ingin kebenaran ini tak lagi menjadi bisik-bisik penuh ketakutan, tapi menjadi pelajaran terbuka yang disampaikan dengan keberanian. Pak Dayat berdiri di depan mikrofon, membuka acara malam itu dengan suara berat. "Apa yang akan kalian dengar malam ini? Bukan cerita mistis, tapi fakta kelam yang kita kubur sendiri, dan kini bangkit menuntut pertanggungjawaban." Lalu, Sasa maju perlahan. Dengan tangan gemetar, ia membawa tulang tiruan bayi dan kain kafan yang dulu ia gunakan saat menguburkan jasad Laras dan bayinya secara layak. Suasana balai desa hening. Sasa mulai bicara. Nama wanita itu, Laraswati. Seorang gadis muda, baik, penuh semangat, yang hamil karena hubungan gelap dengan lurah tua. Tapi bukan dia yang bersalah. Yang bersalah adalah mereka yang takut pada aib dan memilih membungkam nyawanya. Warga mulai menangis pelan. Beberapa menunduk tak sanggup menatap Sasa. Dia dibunuh. Dibuang dari bukit. Bayinya dikubur hidup-hidup. Tulangnya dijadikan jimat. Jasadnya dikubur tanpa kafan. Dan kita semua diam. Sasa menatap warga dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bicara malam ini untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan tak ada arwah lain yang bangkit karena kita mengubur kebenaran. Kita terlalu sering menyebut hantu sebagai makhluk jahat, tapi lupa bahwa merekalah korban dari kejahatan kita sendiri." Tiba-tiba, lampu balai desa berkelip. Angin dingin berhembus sebentar.
Semua menahan napas. Lalu, dari arah pintu belakang, samar, terdengar suara tangis bayi. Lembut, pendek, dan kemudian menghilang. Sasa tersenyum kecil. Dia hadir malam ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan bahwa kisahnya telah didengar. Sasa lalu menutup pidatonya. Biarkan Laras dan anaknya beristirahat. Dalam damai, bukan dalam dendam. Sejak malam pengakuan di balai desa, suasana desa Kertaningrum perlahan berubah. Warga yang dulu takut menyebut nama Laraswati, kini mulai menyebut namanya dalam doa. Beberapa warga datang diam-diam ke makam Laras dan anaknya. Ada yang menabur bunga. Ada pula yang hanya berdiri jauh sambil menangis. Mungkin karena dulu ikut diam, atau mungkin karena akhirnya sadar, kejahatan terburuk adalah membiarkan ketidakadilan terjadi. Sasa menghabiskan banyak waktunya di dekat pusara Laras. Ia menulis di buku catatan kecil, setiap hari, tentang semua kejadian yang ia alami. Jeritan dari langit-langit, aroma darah di dalam rumah, tangisan bayi tengah malam, dan perubahan wajah-wajah para pelaku yang satu persatu meregang nyawa. Ini bukan hanya kisah tentang dendam, tulis Sasa, tapi tentang luka yang tidak disembuhkan, dan kebenaran yang tidak diberi tempat. Suatu siang, Burini datang dengan membawa bingkisan kecil. Ini dari Mbah Dul. Dia minta dititipkan ke makam Laras. Katanya ini adalah kain kafan yang dulu ia sembunyikan karena takut saat diminta lurah lama membungkus jenazah Laras tanpa doa. Sasa menerimanya dengan haru. Malam itu juga, ia kembali ke makam Laras. Dengan hati-hati, ia lipat kain itu, dan kubur perlahan di sisi makam. Langit malam cerah, bulan purnama utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua teror terjadi, tak ada suara aneh. Namun, saat Sasa hendak beranjak pulang, angin berdesir pelan. Ia mendengar suara wanita dari balik makam. "Terima kasih, tapi aku belum sepenuhnya pergi." Sasa menoleh. "Tak ada siapapun. Aku akan tinggal. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga, agar tak ada lagi yang dibunuh dalam diam." Sasa berdiri tegak, menatap langit. Ia sadar, beberapa arwah tak pergi hanya karena dendamnya selesai, tapi karena dunia masih butuh pelajaran dari kematian mereka. Beberapa minggu setelah kejadian mencekam di desa Kertaningrum berakhir, nama Sasa mulai dikenal luas. Kisahnya menyebar, tak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga melalui artikel dan media sosial. Sasa diundang ke kota untuk menghadiri seminar anti kekerasan terhadap perempuan, sebagai narasumber utama yang membawa cerita tentang Laraswati, arwah yang tak diberi tempat dalam hidup maupun mati. Sasa berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian hitam sederhana. Di tangannya, ia menggenggam catatan, pidato yang ia rangkai dari tulusnya luka. Tapi, sejak tiba di hotel itu, ada yang aneh. Lampu kamar sering berkelip. Kaca cermin di kamar mandi selalu berkabut, meski AC mati. Dan setiap tengah malam, ada suara ketukan pelan dari balik lemari. Bukan keras, tapi terus-menerus. Perlahan, menyayat. Malam menjelang seminar, Sasa tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamar hotel lantai 8, dan mendengar suara dari kejauhan. "Kau sudah membuka satu pintu. Apakah kau siap membuka pintu berikutnya?" Sasa menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi angin malam begitu dingin, menusuk tulang. Pagi harinya, seminar dimulai. Sasa berdiri di atas panggung. Slide presentasi menampilkan foto samar makam Laras dan kutipan. Yang paling menyeramkan bukan hantu, tapi manusia yang membunuh diam-diam. Sasa mulai bicara. "Kita hidup di dunia yang seringkali takut pada kebenaran. Laras adalah simbol dari perempuan yang dibungkam, secara harfiah dan spiritual. Ia tak hanya mati, ia dikubur sebagai aib. Tapi yang membunuhnya bukan hanya pelaku langsung, tapi semua yang memilih diam." Ruangan hening. Semua terpaku. Dan yang lebih mengerikan adalah, ternyata banyak Laras lainnya di luar sana, yang kisahnya belum pernah diceritakan, yang masih menunggu seseorang
untuk menjadi suaranya. Selesai seminar, Sasa kembali ke kamar hotel. Malam itu, ia tertidur dengan nyenyak. Tapi saat tengah malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat barisan makam tanpa nama, dikelilingi kabut. Dan di antara kabut itu, berdiri para wanita dengan tubuh remuk, wajah luka, dan tatapan hampa. Di tengah mereka, berdiri Laras. Kau sudah membantuku. Sekarang, maukah kau membantu mereka? Sasa terbangun. Napasnya tercekat. Matanya menatap ke cermin. Dan di sana, bukan hanya bayangan dirinya, tapi ada bayangan lain di belakangnya. Samar, berdiri diam, memandang penuh harap. Sepulang dari seminar di kota, Sasa bukan lagi orang yang sama. Ia bukan hanya penyintas peristiwa mistis di desa Kertaningrum, tapi kini ia membawa beban lebih besar. Suara-suara yang tak kasat mata. Jeritan-jeritan yang hanya bisa ia dengar saat malam menjelang. Setelah malam itu, mimpi Sasa tak lagi tenang. Setiap tidur, ia dibawa ke tempat berbeda. Kuburan, sumur tua, ruang kosong penuh darah. Dan selalu ada sosok perempuan di sana, dengan luka yang berbeda, tapi tatapan yang sama. Memohon, tolong, ceritakan kisahku. Aku dibungkam. Jangan biarkan aku menghilang begitu saja. Pak Dayat, yang kini menjabat sementara sebagai kepala desa, menyadari perubahan pada diri Sasa. Kamu tampak seperti bukan Sasa yang dulu. Kau bicara sendiri, menulis sambil menangis, dan sering terduduk lama di depan makam Laras. Sasa menjawab pelan. Laras telah pergi, tapi ia meninggalkan pintu terbuka. Pintu antara yang hidup dan mati. Dan aku berdiri di ambangnya. Sasa mulai menulis sebuah buku. Judulnya, Kubur yang Bicara, Kisah Para Perempuan Terlupakan. Buku itu bukan hanya tentang Laras, tetapi juga tentang arwah-arwah lain yang datang ke dalam mimpinya. Yang berbicara lewat luka, darah, dan ratapan. Satu persatu, Sasa mulai menuliskan mereka. Ia tak lagi tidur nyenyak. Tapi ia tahu, kalau ia tidak menuliskan cerita mereka, maka mereka akan terus menuntut dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, Sasa berdiri di bawah pohon asem tua. Tempat dulu Pak Bowo ditemukan tergantung terbalik. Angin malam berhembus. Dan dari balik gelap, muncul bayangan Laras. Tapi kini tidak sendiri. Puluhan sosok perempuan berdiri di belakangnya. Kau sudah membuka luka pertama, Sasa. Sekarang, buka mata dunia. Jangan biarkan mereka hanya dikenal sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang pernah disakiti. Sasa menunduk. Ia menjawab tegas. Aku janji, kalian akan hidup dalam cerita, bukan dalam ketakutan. Buku, Kubur yang Bicara, karya Sasa resmi diterbitkan dan langsung menggemparkan banyak kalangan. Dalam waktu singkat, buku itu viral. Media membahasnya. Sekolah-sekolah mulai membacakan kutipannya. Banyak aktivis menyuarakan pentingnya mengangkat kisah-kisah korban seperti Laras ke permukaan. Namun, tak semua orang senang. Beberapa pejabat desa, mantan tokoh yang dulu terlibat menutup-nutupi kasus Laras, marah besar. Kamu bikin desa kita terlihat seperti neraka. Itu cuma mitos. Fitnah. Sudah selesai. Ngapain diungkit lagi? Ancaman demi ancaman mulai berdatangan. Sasa menerima surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat yang ditulis dengan darah ayam kering. Kalau kau terus buka aib masa lalu, kau akan ikut dikubur. Suatu malam, Sasa sedang menulis naskah lanjutan untuk buku kedua. Tiba-tiba listrik mati. Gelap. Ia menyalakan lilin. Tapi sebelum api menyala, telinganya mendengar langkah kaki di atap rumah. Lalu suara ketukan dari bawah lantai. Bukan suara satu orang, tapi banyak. Puluhan. Sasa turun dari kamarnya. Ia menyusuri lorong rumah tua peninggalan almarhum ibunya. Saat membuka pintu belakang, ia kaget. Ada sesosok perempuan berdiri di tengah halaman. Tubuhnya penuh tanah. Wajahnya rusak.
Tapi matanya memohon. Namaku Lestari. Aku dikubur hidup-hidup di tahun 1979. Tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Lalu dari balik pohon, muncul satu lagi. Dan satu lagi. Hingga puluhan. Semua wanita. Semua membawa cerita masing-masing. Kami bukan mitos. Kami kenyataan yang dikubur. Dan sekarang, kami ingin didengar. Sasa gemetar. Tapi ia tak mundur. Ia angkat tangannya. Dan berkata tegas. Aku tak takut. Aku akan terus menulis. Meski dunia menutup mata, aku akan buka cerita. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di media online lokal. Api, penulis buku horor sosial, kubur yang bicara, diancam, tapi tak gentar. Kalau aku mati, mereka akan bicara lebih keras. Warga desa pun terbelah. Sebagian mendukung Sasa. Sebagian lainnya mulai menyebar isu bahwa kehadiran Sasa justru mengundang roh-roh baru. Tapi Sasa tahu, kisah Laras hanyalah permulaan. Malam demi malam, gangguan spiritual di desa Kertaningrum semakin luas dan sulit dijelaskan. Tak hanya tangisan dan bisikan, tapi warga mulai kesurupan massal. Ternak ditemukan mati dalam posisi tergantung. Dan langit di atas pemakaman lama sering berubah gelap mendadak, meski siang hari. Sasa menyadari, ia telah membuka lebih dari sekadar satu kisah dendam. Ia telah membangunkan luka kolektif yang telah ratusan tahun dikubur. Sasa menerima kedatangan seorang lelaki tua misterius bernama Mbah Rudin, penjaga naskah kuno dari desa sebelah. Ia membawa lembaran lontar dan surat peninggalan Belanda dari tahun 1930-an. Kamu pikir Laras yang pertama? Tidak, Enduk. Dia cuma salah satu dari 147 perempuan yang diperkosa dan dikubur hidup-hidup di masa kolonial. Di bukit yang sama tempat Laras dilemparkan. Sasa terdiam. Merinding. Tanah itu menolak melupakan. Dan kini, karena kau menulis, mereka semua bangkit, menuntut agar dunia tahu bahwa mereka pernah hidup dan pernah disakiti. Mbah Rudin memberi pilihan. Kau bisa menutup semuanya. Lakukan ritual pemeteraian. Kembalikan tulang-tulang yang kau kumpulkan. Bakar naskahmu. Atau, kau lanjutkan tulisanmu. Tapi siap kehilangan lebih dari sekadar tidur dan damai. Malam itu, Sasa duduk sendirian di tengah area Bukit Mati, di mana Laras dan ratusan perempuan lain terkubur dalam diam. Ia membawa lilin, kertas kosong, dan pena. Dari kejauhan, bayangan ratusan wanita mendekat perlahan. Wajah-wajah penuh luka, tapi tatapannya penuh harap. Laras berdiri paling depan. Kalau kau pilih berhenti, kami akan diam. Tapi sejarah akan terulang. Gadis-gadis baru akan mati. Dan kau akan tahu bahwa diammu sama dengan membunuh. Sasa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia angkat pena dan menulis. Mereka bukan hantu. Mereka bukan kutukan. Mereka hanyalah manusia yang disakiti oleh manusia lain. Dan sekarang, aku akan jadi suara mereka. Keesokan harinya, naskah buku kedua Sasa terkirim ke penerbit. Judulnya, Perempuan Tanpa Batu Nisan. Namun pada hari yang sama, angin kencang menerpa seluruh desa. Kuburan tua retak terbuka. Dan seekor burung gagak jatuh mati tepat di depan pintu rumah Sasa. Hari itu, buku kedua Sasa, Perempuan Tanpa Batu Nisan, resmi dirilis ke publik. Dalam hitungan jam, namanya menjadi perbincangan nasional. TV, podcast, media sosial, bahkan aktivis internasional membicarakan keberaniannya membongkar sejarah gelap dan kisah para perempuan yang pernah dikubur hidup-hidup tanpa suara. Namun, di balik sorotan itu, bahaya baru sedang membentuk dirinya. Langit mendadak gelap tanpa hujan. Awan bergulung seperti asap pekat. Dan dari bukit kuburan, muncul cahaya merah menyala. Tanah retak, batu nisan terbelah. Dan suara ratapan kembali terdengar. Sasa berdiri di tengah lapangan, dikelilingi warga desa yang kini tak bisa lagi menyangkal. Apa yang dulu mereka anggap dongeng, adalah kenyataan yang mereka kubur sendiri.
Mbah Rudin datang dengan cepat dan berkata, "Sasa, mereka belum puas hanya dikenal. Mereka ingin dipanggil kembali sebagai manusia. Nama-nama mereka harus disebut satu persatu, sebagai pengakuan bahwa mereka pernah ada." Sasa naik ke panggung kecil di dekat makam tua. Tangannya gemetar. Ia membuka lembaran terakhir dalam bukunya, di mana 147 nama tertulis, hasil risetnya berbulan-bulan. Dengan suara lirih tapi tegas, ia mulai membaca. Laraswati, Lestari, Saminah, Sri Rahayu, Mbak Yanti, Diah Ayu. Suara angin mulai mereda. Langit yang merah mulai berubah pucat. Ma'emunah, Ijah, Ningsih, Marni, Ratih. Air mata warga mulai menetes. Beberapa berlutut. Sebagian memeluk tubuh sendiri karena takut dan menyesal. Dan saat Sasa menyebut nama terakhir, Suci Rukiah binti Warso, langit terang kembali. Desa menjadi hening. Dan dari arah bukit, terdengar tawa kecil seorang bayi. Lalu, sunyi. Sasa duduk di acara talk show nasional. Apa yang membuatmu bertahan menghadapi semuanya, Sasa? Ketika kau bisa berhenti menulis, kenapa terus? Sasa tersenyum. Karena kalau aku berhenti, mereka akan kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tapi selama kisah mereka dibacakan, mereka akan tetap hidup. Sebagai pelajaran, bukan sebagai teror. Tak ada lagi gangguan. Tapi di makam tua, sebuah batu besar didirikan. Tertulis, untuk perempuan-perempuan yang tak diberi suara. Kini, dunia mendengar kalian. Sasa telah melalui segalanya. Teror dari arwah gentayangan. Ancaman dari warga yang ingin membungkamnya. Hingga suara-suara dari makam yang tak pernah mendapat keadilan. Namun ia memilih bertahan. Ia memilih untuk tidak lari. Karena bagi Sasa, Laras dan ratusan arwah perempuan lain bukan hantu, melainkan korban yang pernah dicintai, dikhianati, dan dilupakan. Setelah membacakan satu persatu nama mereka dalam ritual pemanggilan, roh-roh yang bergentayangan perlahan tenang. Bukit angker tempat mereka dikubur, kini menjadi taman kenangan sunyi. Sebuah makam peringatan yang tidak lagi diselimuti ketakutan, melainkan penghormatan. Buku Sasa kini menjadi rujukan nasional. Ia tidak berhenti menulis. Ia keliling dari desa ke desa, menelusuri kisah serupa yang selama ini ditutup rapat. Kisah tentang perempuan yang dikorbankan atas nama harga diri, kekuasaan, dan budaya diam. Karena menurut Sasa, kalau kita takut menyebut nama-nama mereka, maka kita memberi ruang untuk sejarah mengulangi luka yang sama. Kini ia tak lagi bergentayangan. Dalam mimpi terakhir Sasa, Laras muncul mengenakan kebaya putih bersih, menggendong bayinya, tersenyum. Terima kasih, karena kau tidak membiarkanku menjadi sekadar cerita seram, tapi menjadi alasan banyak perempuan akhirnya diselamatkan. Aku sudah tenang. Aku pulang.